Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan membahas tentang peraturan pemerintah pengganti undang-undang dari masa ke masa. Langsung saja kita akan masuk pembahasannya. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan dalam sistem norma hukum negara Republik Indonesia. Perpu dikonsepsikan sebagai suatu peraturan yang dari segi isinya seharusnya ditetapkan dalam bentuk undang-undang, tapi karena keadaan kegentingan memaksa ditetapkan dalam bentuk peraturan pemerintah. Dalam pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Jika mengacu pada rumusan ini, maka jelaslah bahwa sejatinya Perpu merupakan suatu peraturan pemerintah, namun berfungsi sebagai undang-undang. Dengan demikian, Perpu merupakan salah satu instrumen hukum yang dapat ditetapkan oleh Presiden tanpa memerlukan keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat. Dan peran DPR ini dalam konteks Perpu baru terlihat pada pasal 22 ayat 2 dan ayat 3 UUD tahun 45 yang menegaskan bahwa peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikut, dan jika tidak mendapatkan persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. Berbeda dengan undang-undang, masa berlakunya Perpu sangat singkat, yakni sampai dengan persidangan DPR yang terdekat dengan tanggal penetapan Perpu tersebut. Setelah itu diperlukan ketegasan sikap dari DPR apakah akan menyetujui atau tidak menyetujui Perpu tersebut. Pengajuan Perpu ke DPR dilakukan dalam bentuk pengajuan rancangan undang-undang, dan dalam hal DPR menyetujui Perpu tersebut, maka rancangan undang-undang tentang penetapan Perpu tersebut menjadi undang-undang. Pembahasan selanjutnya yaitu kedudukan dan ruang lingkup peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Tinjauan historis mengenai jenis peraturan perundang-undangan. Perpu merupakan salah satu jenis dari peraturan pemerintah atau PP. Jenis PP yang pertama adalah melaksanakan pemerintah UU. Yang kedua yakni PP sebagai pengganti UU yang dibentuk dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa. Perpu merupakan jenis perundang-undangan yang disebutkan dalam UUD NKRI tahun 45, yakni dalam pasal 22. Pasal 22 UUD 45 menyebutkan bahwa dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Perpu. Pasal 1 angka 4 UU nomor 12 tahun 2011 memuat ketentuan umum yang memberikan definisi peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Pasal 1 angka 3 Perpres 87 tahun 2014 juga tidak memberikan batasan pengertian pada Perpu, melainkan menyebutkan definisi yang sama sebagai tercantum dalam UU 12 tahun 2011 dan UUD 1945. Perpu sebenarnya merupakan suatu peraturan pemerintah yang bertindak sebagai suatu undang-undang, atau dengan perkataan lain, Perpu adalah peraturan pemerintah yang diberi kewenangan sama dengan undang-undang. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang pembentukannya dilakukan oleh dua lembaga, yakni DPR dengan persetujuan Presiden, dan merupakan peraturan yang mengatur lebih lanjut ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Perpu dibentuk oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa apabila Perpu sebenarnya adalah peraturan pemerintah dan peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan UU. Pada umumnya meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan Perpu yang sejatinya dibentuk dalam kegentingan yang memaksa.
meniscayakan tahapan perencanaan tidak dilakukan karena keadaannya bersifat tidak terduga, tidak terencana. Dalam pasal 58 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 menguraikan tata cara penyusunan rancangan Perpu dengan menekankan hal ihwal kegentingan yang menguasai dalam pasal 57. Sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan, Perpu juga harus bersumber pada Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum negara dan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan, serta selayaknya juga dapat menjadi sumber hukum peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Berdasarkan konsep bahwa Perpu merupakan suatu peraturan yang dari segi isinya seharusnya ditetapkan dalam bentuk perundang-undang. Tetapi karena keadaan kegentingan memaksa ditetapkan dalam bentuk peraturan pemerintah, maka kedudukan Perpu yang paling rasional dalam hierarki peraturan perundang-undangan adalah sejajar dengan undang-undang. Langsung saja, poin C yaitu kewenangan pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Teori pemisahan kekuasaan dalam berbagai literatur, pembagian kekuasaan distribution of power untuk pertama kalinya disampaikan John Locke 1632 sampai 1704 dan Montesquieu 1689 sampai 1755 yang dikenal kemudian dengan teori trias politika yang diarahkan sebagai bentuk pemisahan kekuasaan separation of power. Adapun maksud kekuasaan yang dibatasi adalah kekuatan politik yang merupakan kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum pemerintah, baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya sesuai dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan sendiri. Pembagian ini diarahkan untuk menghindari absolutisme dan permusataan kekuasaan pada satu tangan yang dikenal sebagai pembagian secara horizontal. Pembagian kekuasaan secara horizontal tersebut pada dasarnya meletakkan kekuasaan negara pada tiga tiang utama yang saling sejajar dan seimbang dalam menjalankan peran dan fungsi masing-masing. Menurut Locke, pembagian kekuasaan disandarkan pada kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif, yang semuanya terpisah atau sama lainnya. Teori ini kemudian dimodifikasi oleh Montesquieu yang membagi kekuasaan negara atas kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang juga harus terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas fungsi maupun mengenai alat pelengkap organ yang menyelenggarakannya. Lanjut ke poin D yaitu teori kewenangan. Dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan dikemukakan pula dari segi komponennya. Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari 3 unsur atau elemen, yaitu 1. Pengaruh merujuk pada penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. 2. Dasar hukum berkaitan dengan prinsip bahwa setiap wewenang pemerintah yang sah harus dapat ditunjuk dasar hukumnya. Poin ketiga, konformitas hukum mengandung makna adanya standar wewenang, baik standar umum, semua jenis wewenang, dan standar khusus untuk jenis wewenang tertentu. Mengenai sumber sebagai cara memperoleh wewenang, bahwa setiap tindak pemerintah disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah dan dapat diperoleh melalui 3 sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi dikonsepsikan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang. Kewenangan delegasi dan mandat meskipun sama-sama diperoleh melalui pelimpahan, akan tetapi kewenangan yang berasal dari delegasi dan mandat berbeda. Kekuasaan negara menetapkan pelaksanaan dan menegakkan keputusan terhadap hukum, apalagi dalam negara kesejahteraan, di mana negara berhak ikut campur hampir seluruh bidang kehidupan rakyat, sehingga penggunaan kekuasaan negara itu mempunyai potensi melanggar hak-hak rakyat yang ada dalam negara tersebut.
Bahkan hak-hak rakyat yang paling mendasar pun dapat dilanggar. Kekuasaan selalu cenderung berkembang menjadi sewenang-wenang, dan kekuasaan yang bersifat mutlak cenderung mutlak pula kesewenang-wenangannya. Demikian adagium yang dikemukakan oleh Lord Acton. Dengan demikian, moral kekuasaan tidak boleh hanya diserahkan pada niat ataupun sifat-sifat pribadi seseorang yang kebetulan sedang memegangnya. Betapapun baiknya seseorang, yang namanya kekuasaan tetaplah harus diatur dan dibatasi. Menurut pendapat Bagirmanan, kewenangan Presiden menetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu adalah kewenangan luar biasa di bidang perundang-undangan, sedangkan kewenangan ikut membentuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan Presiden merupakan kewenangan biasa. Dalam hal ini, Presiden Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 memiliki kewenangan untuk mengesahkan rancangan undang-undang RUU menjadi undang-undang UU, menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang Perpu, peraturan pemerintah, dan peraturan Presiden. Selanjutnya yaitu poin E, hukum tata negara darurat. Hukum tata negara darurat merupakan rangkaian pranata dan wewenang negara secara luar biasa dan istimewa untuk dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dapat menghapuskan darurat atau bahaya yang mengancam ke dalam kehidupan menurut perundang-undangan dan hukum yang umum dan biasa. Unsur yang harus ada yang pertama yaitu adanya bahaya negara yang patut dihadapi dengan upaya yang luar biasa. Kedua, upaya biasa, pranata yang umum dan lazim tidak memadai untuk digunakan menanggapi dan menanggulangi bahaya. Ketiga, kewenangan luar biasa yang diberikan dengan hukum kepada pemerintah negara untuk secepatnya mengakhiri bahaya darurat tersebut. Yang keempat, wewenang luar biasa dan hukum tata negara darurat untuk sementara waktu saja, sampai keadaan darurat itu dianggap tidak membahayakan lagi. Para pemegang puncak kekuasaan eksekutif dapat disebut sebagai the sovereign eksekutif yang dianggap mempunyai hak-hak yang bersifat prerogatif apabila negara berada dalam keadaan darurat. Inilah yang sebenarnya merupakan pemegang kekuasaan yang mengecualikan berlakunya hukum yang biasa. Seperti yang dikatakan oleh Carl Schmitt, menurutnya, untuk menghadapi keadaan yang bersifat darurat yang mengancam keselamatan negara demokrasi liberal, hanya mungkin bertahan dengan mengangkat seorang menjadi diktator yang akan membenarkan kekuasaan darurat tersebut. Dalam sistem presidensil seperti di Amerika Serikat, Indonesia, dan Filipina, hak prerogatif yang menyangkut tanggung jawab untuk mengatasi keadaan darurat nasional seperti di atas berada di puncak presiden. Dalam sistem presidensil yang dianut berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Presiden sebagai kepala negara dan sekaligus sebagai kepala pemerintah dipilih secara langsung oleh rakyat dalam kedudukannya yang demikian. Presiden memiliki wewenang untuk menjalankan dan memiliki peran yaitu kepala negara. Dasar filosofis logika legal reasoning pemberian kewenangan keadaan darurat kepada kepala negara itu sendiri terkait pula dengan doktrin kedaulatan rakyat. Poin yang terakhir yaitu praktek pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang di Indonesia. Perpu yang dikeluarkan pertama kali pada tahun 1946 adalah mengenai susunan Dewan Pertahanan Daerah dalam daerah istimewa. Selebihnya banyak menyangkut penataan ekonomi seperti pembentukan bank dan pergudangan. Beberapa perpu juga berkaitan dengan tindak pidana ekonomi dan korupsi. Bahkan Perpu nomor 23 tahun 1959 menyangkut tentang keadaan bahaya sesaat setelah Presiden Soekarno mengumumkan dekret kepresidenan. Dalam situasi yang serba darurat, dibentuk pula Perpu nomor 10 tahun 1960 tentang jabatan yang menjalankan pekerjaan jabatan presiden dan wakil presiden jika mengangkat, berhenti, atau berhalangan.
Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno berlaku 4 periodisasi konstitusi. Yang pertama, periode UUD 1945 setelah kemerdekaan 1945 sampai 1949 dibentuk 17 Perpu. Periode Konstitusi RIS 1949 sampai 1950 dibentuk 6 Perpu. Periode UUDS 1950 sampai 1959 dibentuk 145 Undang-Undang Darurat. Yang terakhir, periode berlakunya kembali UUD 1945 1959 sampai 1967 dibentuk 121 Perpu. Secara keseluruhan, jumlah Perpu yang dibentuk selama masa pemerintahan Presiden Soekarno dalam 4 periode berlakunya konstitusi sebanyak 144 Perpu. 144 Perpu yang dibentuk dapat diklarifikasi Perpu-perpu yang mengatur di bidang pertahanan, keamanan, ekonomi, hukum, sosial, dan politik. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dibentuk sebanyak 8 Perpu. Terklarifikasi Perpu-perpu tersebut mengatur di bidang sosial, ekonomi, dan hukum. Kecenderungan bidang pengaturan Perpu di masa Presiden Soeharto adalah di bidang ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa kegentingan yang memaksa pada umumnya berkenaan di bidang ekonomi. Sedangkan pada masa pemerintahan Presiden Habibie dibentuk sebanyak 3 Perpu, yang salah satunya mencabut Perpu yang lainnya dan salah satunya lagi ditolak oleh DPR, sehingga praktik tidak ada satupun Perpu yang dibentuk oleh Presiden Habibie ditetapkan menjadi undang-undang. Meskipun dalam masa pemerintahan ini diberlakukannya keadaan darurat sipil di Aceh yang berkenaan dengan pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka. Namun dari 3 Perpu yang dibentuk tersebut tidak ada satupun yang merupakan instrumen hukum untuk mengatasi keadaan darurat di Aceh. Terklarifikasi Perpu-perpu tersebut mengatur di bidang politik dan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa kegentingan yang memaksa pada umumnya berkenaan di bidang politik. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri dibentuk 4 Perpu, 2 Perpu di tahun 2002 dan 2 Perpu di tahun 2004. Keempat Perpu tersebut tidak ada satupun yang berkenaan dengan keadaan darurat militer di Aceh. Bahkan sejak akhir masa Presiden Soeharto diberlakukannya keadaan darurat militer di Aceh yang dipicu oleh pemberontakan yang dilakukan oleh Gerakan Aceh Merdeka. Setelah memasuki masa reformasi Presiden Habibie, berlakunya keadaan darurat sipil Aceh. Pada masa Presiden Megawati, seluruh wilayah Provinsi Nangro Aceh Darussalam dinyatakan dalam keadaan bahaya dengan tingkat keadaan darurat militer. Pada tahun 2004, keadaan bahaya diubah lagi menjadi tingkat darurat sipil. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terbentuk 19 Perpu yang meliputi bidang politik sebanyak 6 Perpu, bidang ekonomi sebanyak 5 Perpu, bidang sosial sebanyak 5 Perpu, dan bidang hukum sebanyak 3 Perpu. Kecenderungan peraturan Perpu yang dibentuk adalah di bidang politik, ekonomi, dan sosial, sehingga secara prematur dapat disimpulkan bahwa hal ihwal kegentingan yang memaksa berkenaan di bidang-bidang tersebut. Pada masa Presiden Joko Widodo yang terpilih dalam pemilu tahun 2014 untuk masa jabatan 2014-2019, Perpu yang dibentuk adalah Perpu nomor 1 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah disetujui oleh DPR dan ditetapkan dalam UU nomor 10 tahun 2015 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi UU. Perpu yang mengatur mengenai penggantian anggota pimpinan KPK. Sementara ini sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh Presiden SBY melalui Perpu nomor 4 tahun 2009.
yang dimana materi pengaturannya sama dan kondisi-kondisi kekosongan anggota pimpinan KPK juga tidak jauh beda. Perpu nomor 4 tahun 2009 tersebut juga sempat diujikan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Yang menarik adalah dengan materi pengaturan yang sama dan kondisi-kondisi kekosongan anggota pimpinan KPK juga tidak jauh beda. Perpu nomor 4 tahun 2009 ketika diajukan persetujuan ke DPR ternyata ditolak. Hal ini memperlihatkan bahwa kekuatan politik bisa lebih dominan berperan dalam pengajuan persetujuan DPR terhadap Perpu. Pada tanggal 25 Mei 2016 diundangkan Perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang dilatar belakangi maraknya kasus pemerkosaan terhadap anak. Tidak tanggung-tanggung, Perpu ini memuat pidana mati dan pidana kebiri terhadap pelaku. Kegiatan yang memaksa terletak pada vonis hakim yang sejak berlakunya Perpu ini, maka tindak pidana mati dan pidana kebiri dapat dijatuhkan kepada pelaku. Meskipun pelaksanaan Perpu kebiri masih harus menunggu peraturan pemerintah terlebih dahulu, namun esensi kegentingan yang memaksa masih dapat terlihat, yakni pada penjatuhan sanksi pidana mati dan pidana kebiri tersebut. Dari sejarah Perpu-perpu yang ada, Perpu ini merupakan salah satu Perpu yang memuat sanksi pidana, dan pidana yang dimuat pun merupakan pidana paripurna, yakni pidana mati. Perpu ini hadir di antara kontroversi Perpu yang memuat sanksi pidana yang masih marak dibicarakan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dengan sangat jelas mengizinkan sanksi pidana hanya dimuat dalam undang-undang dan perdata. Namun Perpu yang memiliki materi muatan yang sama dengan undang-undang dianggap termasuk mengenai peraturan sanksi pidana.